Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Walidani, kelas 02 TPLP 011, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan tema pengendalian gratifikasi di lingkungan KKP. Dasar hukum 1 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Permen KP nomor 27 Permen KP 2014 tentang pedoman teknis pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Kapmen KP nomor 31 Kapmen KP 2014 tentang unit pengendalian gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang adanya kerugian keuangan negara, suap menyuap, kegelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Sekedar tanda terima kasih dan sah seringkali berasal dari kebiasaan yang menjadi perilaku di bawah sadar, seringkali terkait dengan jabatan serta kemungkinan adanya benturan kepentingan gratifikasi. Keagamaan, pergaulan, budaya, dan etika, ekspresi persahabatan. Pikiran sadar, subpikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar. Korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang lama-kelamaan menjadi perilaku di bawah sadar. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Uang serta uang, barang, diskon atau rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, fasilitas lainnya yang diterima di dalam luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana elektronik. Suap, pemerasan dan gratifikasi. Suap, persep untuk melakukan sesuatu. Pemerasan, persepsi untuk meminta. Gratifikasi, persepsi untuk menerima. Gratifikasi wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. 1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat. 2. Proses penyusunan program kegiatan dan atau anggaran. 3. Proses pemeriksaan, audit, review, evaluasi dan atau pemandutan. Laporan yang tidak wajib dilaporkan. Perilaku umum suatu kondisi penerimaan yang diperlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran kepanutan. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dipandang sebagai wujud ekspresi kerahmatan dan kehormatan dalam hubungan sosial antara sesama dalam batasan nilai yang wajar. Klarifikasi yang wajib dilaporkan. 1. Ungkapan terima kasih dari pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. 2. Pemberian karena hubungan keluarga yaitu dari kakek nenek, bapak ibu mertua, suami atau istri, anak atau menantu, cucu
atau besan paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki benturan kepentingan. 3. Pemberian dari pihak lain sebagai hadiah dalam peserta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khianatan, potongan gigi, atau ucapan agama, adat, atau tradisi lainnya yang melebihi 1 juta dari masing-masing memberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan memiliki benturan kepentingan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Penerimaan karena 1. Penerimaan karena hubungan keluarga, kakek, nenek, atau bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, cucu, besan, paman, bibi, dan selainnya. 2. Hadiah tanda terima kasih dalam bentuk uang, barang yang memiliki nilai jual dalam menyelenggarakan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, dan potongan gigi, atau ucapan adat agama lainnya dengan batasan nilai pemberian dalam setiap acara paling banyak 1 juta. 3. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai, bapak atau ibu mertua, semua suami, istri, atau anak pegawai yang menerima gratifikasi per pemberi dalam setiap kejadian paling banyak 1 juta. Pemberian atas permintaan. Pegawai wajib menolak dengan pemberian penjelasan mengenai kebijakan dan aturan gratifikasi yang berlaku di KKP. Perilakuan terhadap benda gratifikasi yang diterima. Benda gratifikasi yang sifatnya mudah rusak, makanan atau minuman. Benda tersebut dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan. Jika tidak mudah rusak, benda gratifikasi wajib disimpan oleh pelapor sampai status benda tersebut ditetapkan oleh UPG atau KPK. Tugas UPG atau KKP menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas pengendalian gratifikasi. 2. Menyimpan salin bukti penyetoran uang terhadap gratifikasi yang menjadi milik negara. 3. Menerima, memverifikasi dan mereview laporan gratifikasi. Tugas UPG pada unit kerja. 1. Menyantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman PBJ. 2. Memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik. 3. Melakukan sosialisasi Permen KP tentang gratifikasi yang di lingkungan unit kerja, mitra kerja, stakeholders, dan lainnya. Laporan gratifikasi minimal membuat 1. Nama, nomor induk kependudukan atau NIK, alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email, dan atau nomor telepon. 2. Bentuk dan jenis praktik gratifikasi. 3. Bentuk penerimaan atau pemberian gratifikasi. Dokumen benda gratifikasi. Benda gratifikasi dokumentasikan di foto. Dokumentasi benda gratifikasi harus dilampirkan dalam laporan gratifikasi. Media laporan. Datang langsung ke ruang UPG melalui kotak melaporan gratifikasi atau aplikasi online lewat email. Melaporkan gratifikasi. Laporan gratifikasi UPG KKP. Putusan penetapan status menjadi milik negara, dikelola KKP atau milik penerima. Aplikasi online laporkan gratifikasi lewat web. Klik tab laporan online. Kemudian pilih formulir pada menu drop down.
sesuai gratifikasi yang dialami. Isi data yang benar untuk menghindari konfirmasi ulang dari UPG atau KPK. 2. Kolom bertanda bintang wajib diisi. 1. Lampirkan dokumentasi benda gratifikasi. Kolom benda berisi bintang wajib diisi. Masukkan kode verifikasi. Klik kirim. Halaman ini menunjukkan bahwa laporan Anda telah diterima oleh UPG KKP dan Anda akan mendapatkan email balasan secara otomatis. Prosedur penebusan benda gratifikasi untuk dimiliki pelapor. 1. A. Pelapor menyampaikan keinginan untuk memiliki benda gratifikasi kepada KPK dengan mengganti sejumlah uang. B. Menyerahkan benda gratifikasi kepada KPK untuk memerlukan penaksiran harga. C. KPK memproses laporan. Pembinaan pengendalian gratifikasi di KKP. Mencatat larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman PBJ. Memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat layanan publik. Melakukan sosialisasi Permen KP tentang gratifikasi di unit kerja, mitra kerja, stakeholders, dan lainnya. Membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan. Melakukan unit PPG di unit kerja dan berkoordinasi dengan UPG KKP. Ancaman hukum bagi penerima: pidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun. Pidana denda 200 juta sampai 1 miliar. Saksi bagi pemberi. Pidana penjara 3 tahun. Pidana denda 150 juta. Kalau tidak lapor, kena saksi. Lantas kalau lapor, apa dampaknya? Saksi hukum tidak akan berlaku jika melaporkan gratifikasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.